Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dinamika gerak dan dinamika gaya. Materi ini akan menghubungkan konsep gaya dengan gerak benda sesuai dengan hukum Newton. Oke, ini adalah gambaran umum rencana pembelajaran yang akan kita ikuti. Fokus kita ada pada konsep gaya, konsep gerak, serta penerapan hukum-hukum Newton. Di akhir pembelajaran, saya harap kalian bisa memahami antara gaya yang bekerja pada benda dan gerakan dari benda tersebut. Baik, di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari. Kita akan bahas hukum Newton, ya, kemudian gaya-gaya yang ada di dalamnya seperti gaya normal, gaya gesek, dan gaya gerak. Ya. Lalu juga dari peta konsep ini kita bisa lebih mudah melihat keterkaitan antara submateri yang ada. Pertama, konsep gaya dan gerak. Untuk menggerakkan sebuah benda yang awalnya diam, dibutuhkan pengaruh luar, misalnya dengan mendorong balok di atas lantai. Jadi gerak benda tidak pernah muncul begitu saja, teman-teman. Selalu ada penyebabnya. Dan gerak itu mengikuti aturan-aturan tertentu. Di dalam alam semesta ini, diam itu berarti F-nya 0. Nah, benda bergerak itu karena ada penyebabnya. Pasti. Tidak ada dalam fisika benda bergerak tanpa ada penyebabnya. Pasti ada yang menggerakkan. Nah, untuk menggerakkan sebuah benda yang awalnya berada dalam keadaan diam, dibutuhkan pengaruh luar. Contohnya yang tadi balok. Contohnya di apa namanya di kehidupan sehari-hari, bagaimana kendaraan kita bisa bergerak, berpindah itu karena ada gaya, gaya yang diberikan akibat mesin, perputaran mesin itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum pertama dari Newton. Dulu ada ilmuwan bernama Sir Isaac Newton yang kemudian mengkonsepkan tentang dinamika gaya dan gerak ini. Kemudian lahirlah hukum-hukum beliau yang kita kenal dengan hukum Newton. Hukum pertama itu menyatakan setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya dari luar yang mengubah keadaannya. Nah, artinya sigma F itu sama dengan nol. Jadi benda itu akan tetap diam kalau dia diam. Juga akan tetap bergerak kalau dia bergerak. Jadi jika resultan gaya sama dengan nol, maka benda tidak akan mengalami percepatan. Artinya F sama dengan nol bukan berarti diam. Artinya kalau bergerak, ya dia bergerak terus. Diam, dia diam terus. Jadi makanya kenapa kalau misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita kalau naik motor, kita di kursi penumpang di belakang. Kalau tiba-tiba awalnya diam itu kendaraan, tiba-tiba bergerak itu kita seperti tersentak ke belakang. Karena kita adalah benda yang mula-mula diam. Lalu ketika bergerak kendaraan itu kemudian tiba-tiba merem mendadak, kita sebagai penumpang sesekali pasti akan mengalami tersentak ke depan. Karena kita mula-mula awalnya sedang bergerak. Itu kira-kira konsep dari hukum pertama Newton. Selanjutnya ada hukum kedua Newton. Hukum kedua menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau dalam formulasi matematisnya adalah F sama dengan M dikali A. Artinya semakin besar massa, semakin sulit digerakkan benda tersebut. Begitu pun sebaliknya, semakin besar massa bergerak, semakin sulit untuk benda tersebut diberhentikan. Karena itu tadi, bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Contoh misal kendaraan. Anda misalnya kalau mobil-mobil kecil tiba-tiba
bergerak karena remnya tidak di apa ditekan, rem tangannya misalnya tidak ditekan, sedang posisinya parkir, bergerak kan, misalnya konturnya turun ya, menurun, bergerak dia mengikuti apa namanya area yang paling rendah. Nah, itu mungkin awal-awal bergerak masih bisa kita tahan. Nah, karena mobilnya masih kecil. Coba misalnya dalam dalam kondisi yang sama, tapi itu mobil besar, katakanlah mobil truk. Misalnya supirnya tiba-tiba berhenti, niatnya memarkirkan kendaraan tersebut, tapi kemudian lupa menarik rem tangan, tiba-tiba mobil tersebut bergerak. Wah, mobil truk itu kan besar masanya ya, apalagi syarat akan muatan. Baru aja bergerak, itu susah itu berhentinya. Makanya sampai ada yang video-video kita lihat orang lari-lari sampai eh, ganjel apa namanya ganjel bannya gitu. Itu pun tetap saja lewat gitu kendaraannya. Nah, jadi itulah kenapa gaya itu berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massa, semakin sulit benda itu diberhentikan maupun digerakkan. Ya, itu konsep hukum kedua Newton. Yang terakhir ada hukum ketiga Newton. Nah, ini bunyinya sebenarnya sederhananya gini, teman-teman. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Itu pasti. Sesuatu yang bereaksi itu pasti diawali dengan aksi. Itu konsep yang berlaku di hukum ketiga ini. Nah, selain itu juga, besarnya gaya aksi itu sama dengan besarnya gaya reaksi yang dihasilkan. Tapi bedanya arahnya aja berlawan. Misalnya ketika kita mendorong dinding, ternyata dinding juga memberikan gaya yang sama besar ke arah kita. Itu valid, valid teman-teman, valid Bang. Ya, itulah konsep dari hukum ketiga Newton. Next, oke, kita coba ngerjain soal. Jadi di gambar ya, sesuai dengan gambar ada pesawat Boeing 737-800 Next Generation. Ini pesawat Boeing 737 tipe cukup baru ya. Dia sedang apa namanya bergerak gitu. Nah, eh, muatannya beserta masanya itu 79 ton atau 79.000 kilogram. Saat akan lepas landas ya, saat akan terbang gitu, pesawat itu bergerak dengan percepatan 1,53 meter per sekon kuadrat. Yang kita harus cari tahu berapa gaya yang dihasilkan mesin pesawat. Ya. Berapa gaya yang mesin pesawat itu harus hasilkan supaya pesawat itu bergerak dengan percepatan tersebut. Nah, ini kita abaikan dulu gaya gesekan pada pesawat, misalnya gaya gesekan dengan udara maupun di ban pesawat dengan landasannya. Nah, coba kita masing-masing kita sama-sama mengerjakan ya. Nah, pertama diketahui massa pesawat itu 79.000 kilogram, percepatannya juga diketahui, namun gaya geseknya bisa kita abaikan. Nah, seperti yang kita tahu, ini berlaku hukum kedua Newton, bahwa gaya itu sebanding dengan percepatan, juga sebanding juga dengan massa. Nah, bedanya percepatan itu justru yang berbanding terbalik dengan massa. Nah, baru kita substitusi saja. 79 ton dikali 1,53. Akhirnya diperolehlah hasil perhitungan gaya yang dibutuhkan atau yang dihasilkan mesin sehingga pesawat bergerak dengan percepatan demikian adalah 120.870 Newton atau 120 kilonewton. Itu besar banget teman-teman. Makanya kalau kita naik pesawat itu di dalam pesawat itu kedengeran tuh mesin pesawat saking memang besarnya. Mesin pesawat itu juga besarnya gaya yang dihasilkan dari mesin pesawat itu. Nah, jenis-jenis gaya itu macam-macam. Ada gaya sentuh, artinya objek yang diberi gaya dengan objek yang memberikan gaya itu saling bersentuhan. Nah, gaya sentuh itu contohnya gaya normal. Seperti kita sedang berdiri atau sedang berada di atas permukaan bumi, itu berlaku gaya normal, teman-teman. Artinya, kalau tidak ada gaya normal, teman-teman nggak bisa eh, berdiri atau duduk tegak di atas permukaan bumi, tapi melayang.
Nah, karena kita sebenarnya memberikan gaya ke bawah ya, maksudnya ke permukaan bumi. Permukaan bumi juga sebagai reaksi ya, itu memberikan gaya dengan hal yang sama. Makanya kita stabil. Tuh, itu gaya normal. Ada juga gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini eh, apa namanya? Artinya ada gaya yang berlawanan dengan gaya yang utama ketika kita bergerak. Nah, gaya gesekan ini banyak juga manfaatnya sebenarnya, ya. Seperti misalnya kendaraan kita dengan aspal, kalau tidak ada gaya gesek, slip teman-teman. Juga dengan antara kampas rem dengan piringan atau eh, mangkok rem, itu tentu memanfaatkan gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, ya remnya blong. Gitu. Gaya gesekan itu ada dua, gaya gesekan ketika diam. Jadi benda yang diam itu sebenarnya mengalami gaya gesek juga. Kalau nggak ada juga ya kita bisa slip dalam keadaan diam. Nah, contohnya aja misalnya terpeleset sedang berdiri tiba-tiba terpeleset gitu begitu saja padahal tidak bergerak. Ah, itu bisa terjadi kan? Nah, itu karena memang saat sedang diam gaya gesek statis kita hilang akibat mungkin permukaan eh, permukaan yang kita injak itu licin atau memang eh, apa namanya kondisinya sedang sangat miring begitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut gaya gesekan kinetik. Nah, ini gaya gesek ketika benda bergerak. Itu tadi, ya. Terakhir ada gaya tak sentuh. Sebenarnya di dunia ini ada gaya tak sentuh, tapi bukan mistis, teman-teman. Bisa dijelaskan secara fisika. Nah, contohnya adalah gravitasi. Nah, itu walaupun kita tidak menyentuh, kita tidak ada kan yang menarik dari permukaan bumi atau bahkan dari inti bumi yang menarik kita dan kita bisa lihat siapa yang menarik kita, apa benda yang menarik kita tidak. Tapi gaya tarik itu tak sentuh. Nah, itu akibat dari pusat massa bumi. Juga gaya elektromagnetik, gaya magnet, nah itu pun tidak bisa kita lihat siapa atau benda apa yang menarik kita, objeknya bagaimana, materialnya bagaimana, tidak bisa kita sentuh. Nah, tapi eh, ada partikel yang memang tidak kasat mata yang memang menarik kita. Nah, itu yang kemudian disebut ada namanya partikel-partikel magnetik atau partikel-partikel elektromagnetik ya yang bermuatan dan itu yang masuk ke gaya tak sentuh. Artinya semua benda yang bergerak itu pasti ada penyebabnya. Baik itu bisa kita lihat apa namanya yang menarik atau yang mendorong, baik juga yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa dijelaskan secara fisika. Nah, ya begitu ya teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi tentang dinamika gerak dan gaya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam keahlian kita masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari juga penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.